Jadi lagi ada tren di internet ini gitu ya, nggak bisa Yura gitu ya. Ini dulu kemarin saya lihat di internet, apa sih ini nggak bisa Yura? Ternyata Yura Yunita lagi menyanyikan Aku Bisa Membuat Dirimu Jatuh Cinta. Dan jawaban netizen, nggak bisa Yura, nggak bisa gitu ya. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang nggak bisa Yura, nggak bisa. Ini lucu ya, karena eh, tren ini cukup menarik perhatian saya gitu ya. Karena saya suka Dewa 19 dan Yuranu Yunita itu menyanyikan lagu eh, Dewa 19 dengan sangat baik dan apik gitu ya. Dan tapi ada tren di internet ya, netizen Indonesia mengomentari apa yang Yura Yunita nyanyikan gitu ya. Aku bisa membuat dirimu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Dan netizen bilang nggak bisa Yura, nggak bisa gitu ya. Nah, ini adalah hal yang berhubungan dengan stoicisme gitu ya. Memang benar gitu ya, kita itu tidak bisa memaksakan seseorang untuk menyukai apa yang kita sukai. Kita itu tidak bisa memaksakan orang untuk melakukan apa yang ingin apa yang diinginkan oleh kita gitu ya. Kita tidak bisa memaksa apapun untuk menjadi apa yang kita inginkan gitu ya, tidak bisa. Dan dalam stoicisme itu, jika kamu ingin menjadi seorang stoik, maka kamu tidak perlu memaksakan segala sesuatunya menjadi apa yang kamu inginkan. Karena apa? Karena hal tersebut akan membuat kamu frustasi, akan membuat kamu kecewa, akan membuat kamu marah gitu ya, dan akan membuat kamu itu tidak sehat gitu ya. Dan stoicisme harus ingat bahwa kita itu harus mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan gitu ya. Seperti episode sebelumnya ya, kita harus mencintai orang tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut, atau tanpa mengharapkan dia itu mencintai kita balik gitu ya. Dan memang nggak bisa dan nggak boleh dan nggak boleh untuk memaksa orang untuk mencintai kita gitu ya. Dalam stoicisme itu, ketika kamu mencintai sesuatu ya, maka yang harus kamu lakukan itu ya mencintainya saja gitu ya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan untuk mencintai sesuatu gitu ya. Tidak usah mengharapkan apapun gitu ya. Dan memang nggak bisa Yura. Ya ini sedikit mengomentari internet gitu ya, karena memang nggak bisa memaksa sesuatu itu menjadi apa yang kita inginkan gitu ya. Dan yang harus kita lakukan sebagai seorang stoik ya, menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Ketika kita tidak bisa membuat orang mencintai kita, ya sudah gitu, move on, cari orang yang kita cintai dan dia mencintai kita gitu ya. Kita banyak banyak sekali kejadian eh, di dunia ini gitu ya, bahwa kita itu mencari orang yang ingin kita cintai, tetapi kita memaksakan dia untuk mencintai kita. Alhasil kehidupan percintaan kita atau kehidupan pernikahan kita itu berantakan gitu, karena kita itu terlalu fokus untuk menyuruh orang yang kita cintai itu melakukan hal-hal yang kita inginkan gitu ya.
Dan kita itu terlalu banyak berharap kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang kita imajinasikan gitu ya. Dan tentu saja sebagai seorang stoik kita itu tidak boleh berimajinasi. Kita itu harus mengendalikan imajinasi kita. Kita itu harus mengendalikan ekspektasi kita gitu ya. Kita itu harus mengendalikan niat kita, effort kita gitu ya. Yang harus kita kendalikan yaitu, yang harus kita lakukan yaitu mencintainya saja sudah. Ketika kamu bekerja pun begitu. Kamu tidak bisa memaksa orang untuk mencintai atau kamu tidak bisa memaksa bos kamu untuk mengapresiasi apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Yang harus kamu lakukan yaitu ya mencintai pekerjaan kamu dan melakukan pekerjaan kamu dengan secara baik-baik, sebaik-baiknya gitu ya. Ketika bos kamu tidak mengapresiasi pekerjaan kamu, maka yang harus kamu kerjakan itu atau apa yang harus kamu lakukan itu adalah mencari kenapa bos kamu tidak mengapresiasi pekerjaan kamu. Ketika misalkan pekerjaan kamu tidak sesuai standar, maka yang harus kamu lakukan yaitu, yang harus kamu fokuskan itu melakukan pekerjaannya dengan standar dia, bukan standar kamu gitu ya. Karena kamu adalah bawahan yang tugasnya adalah memenuhi ekspektasi si bos ini gitu ya. Ketika kamu stressed out gitu ya, burnt out, overwhelming dengan standar pekerjaan bos kamu itu, maka yang harus kamu lakukan itu tenang dan lakukan hal yang katanya kamu cintai dengan sebaik-baiknya gitu ya. Katanya kamu mencintainya, tapi begitu saja menyerah gitu ya. Katanya kamu mencintai pekerjaan, tapi kan bos saya gini-gini. Stop looking for an excuse gitu ya. Berhenti mencari excuse. Apa ya excuse itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Berhenti mencari alasan untuk tidak melakukan hal yang harus kamu lakukan gitu ya. Ketika kamu ingin bekerja lalu kamu tidak pergi bekerja dan kamu malah mencari alasan, oh macet lah, motornya mogok lah, saya sakit lah, ya kamu tidak akan pernah pergi bekerja gitu ya. Ketika kamu ingin berolahraga, kamu tidak usah mencari alasan untuk tidak berolahraga, kamu harus mencari alasan untuk berolahraga gitu ya. Fokus kamu adalah bagaimana saya melakukan hal tersebut. Kayak gitu ya. Jadi dalam stoicisme itu harus ingat bahwa kita itu mengendalikan apa yang kita kendalikan. Gak bisa Yura, gak bisa kita mengendalikan opini orang, gak bisa Yura kita mengendalikan hasil dari pekerjaan kita. Gak bisa Yura kita menyuruh bos kita mengapresiasi pekerjaan kita, gak bisa itu. Yang harus kita lakukan adalah fokus terhadap apa yang kita bisa lakukan. Demikian episode ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.